Hai, Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Novidiana. Saya akan melanjutkan cerita Setulus Cinta Zara. Tapi jangan lupa ya, klik subscribe dulu yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan cerita ini. Oke, kita lanjutkan bab 45 dengan judul Pilihan yang Sulit. Kami sudah melakukan semua, tapi tidak mau berhenti. Hanya ada satu jalan terakhir, Pak, kata dokter Ivana. Apa itu, dok? Tanya Fatan. Mengangkat rahimnya. Hanya itu yang bisa menyelamatkannya, Pak, dan menghentikan, kata dokter Ivana. Pernyataan dokter Ivana membuat Fatan kaget. Rahim Zara harus diambil. Berarti Zara tidak akan mempunyai anak lagi. Dan bagaimana reaksi Zara saat mengetahui hal ini? Fatan sangat bingung harus berbuat apa. Anda harus memutuskannya dengan cepat, Pak, pinta dokter Ivana. Apa hanya itu, dok, jalannya? Kenapa harus diangkat rahim istri saya? Apa ada masalah? Tanya Fatan beruntun. Dokter Ivana mengangguk. Hanya itu, Pak. Karena saya tadi sudah berusaha menggunakan tampon, pengikatan rahim, dan pengikatan pembuluh darah untuk mencegah. Sudah kami lakukan, tapi masih tidak bisa diatasi. Jadi hanya satu, yaitu mengangkat rahimnya. Dan sebelumnya saya sudah menjelaskan semua pada Zara tentang plasenta akreta yang dialaminya di saat awal kehamilannya dulu. Dokter Ivana menjelaskan. Plasenta akreta? Tanya Fatan. Iya, Pak, plasenta akreta, di mana ari-ari yang sangat menempel jauh ke dalam sampai otot rahim. Apa Zara tidak bercerita dengan Anda, Pak? Tanya dokter Ivana. Fatan diam. Dari awal Zara sudah tahu hal terburuk yang akan terjadi pada dirinya. Jadi Zara sudah tahu dari awal, dok? Tanya Fatan. Dokter Ivana mengangguk. Iya, saya sudah menjelaskan hal yang akan terjadi dengannya. Jika mengalami plasenta akreta, hal terburuknya adalah pengangkatan rahim. Jelas dokter Ivana. Fatan terdiam. Ya Allah, betapa berat ujianmu padaku, batin Fatan. Bagaimana, Pak? Tanya dokter Ivana. Lakukan yang terbaik, dok, kata Fatan. Akhirnya ia disuruh memilih pilihan yang baginya sulit, antara melihat wajah kecewa dan sedih Zara dengan keselamatan Zara yang dipertaruhkan. Fatan keluar dari ruangan dokter Ivana. Amina segera menghampiri Fatan. Bagaimana, nak? Tanya Amina. Hal yang tidak diinginkan Zara dan setiap wanita akan dilakukan, Ma, pada Zara. Apa keputusanku ini benar, Ma? Kata Fatan. Maksudnya apa, Tan? Tanya Maryam. Rahim Zara akan diangkat untuk menghentikan pendarahannya, kata Fatan sedih. Astagfirullah, Zara, gumam Amina sedikit terhuyung ke belakang. Jika itu tidak dilakukan akan membahayakan nyawanya, Ma. Apa keputusanku sudah benar? Tanya Fatan. Semua akan baik-baik saja, kata Amina menenangkan. Keputusanmu sudah benar, sambung Amina. Meskipun itu berat, tapi itu yang terbaik, kata Maryam. Fatan sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa Zara. Ia menyesali kenapa tadi berangkat kerja. Jika ia tahu ada yang tidak beres dengan istrinya tadi. Fatan melangkah menjauh dari keluarganya.
Ia berjalan menuju ruang bayi, di mana bayinya berada. Ia melihat anaknya sedang tertidur di dalam inkubator. Bayi mungil yang baru saja lahir ke dunia. Sayang, doakan mamamu agar semua baik-baik saja ya. Gemam Fatan. Fatan pergi setelah melihat anaknya baik-baik saja. Ia menuju musola rumah sakit. Ia mengambil air wudhu dan setelah itu melakukan sholat zuhur. Ia bersujud meminta petunjuk pada Allah tentang semua yang sedang dialaminya dan mencurahkan semua apa yang ada di hatinya. Ya Allah, rencana apa yang kau rencanakan untuk kehidupanku? Kau memberi kebahagiaan sekaligus cobaan yang hampir tak sanggup untuk aku jalani. Keluh Fatan. Ya Allah, seperti aku tak sanggup jika kehilangan istriku. Selamatkan dia ya Allah, hanya padamu aku meminta. Doa Fatan. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, pada baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bersabarlah nak. Fatan menoleh ketika mendengar nasihat itu. Ia melihat bapak-bapak yang tadi motornya di bawah Fatan. Bapak, kata Fatan. Bapak itu mengangguk. Iman. Nama saya Iman nak, kata bapak itu sambil mengulurkan tangannya. Fatan menyambut uluran tangan Pak Iman. Saya Fatan pak. Pak Iman terima kasih sudah membantu saya tadi, kata Fatan sambil mengambil kunci motor di jas kerjanya. Sama-sama. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya, kata Pak Iman. Fatan mengangguk. Jangan pernah lelah untuk berdoa, pesan Bapak Iman. Terus berusaha dan jangan menyerah. Fatan mengangguk lagi. Terima kasih Pak atas nasihatnya. Sama-sama. Bapak permisi dulu. Anak saya juga dirawat di sini, kata bapak itu. Anak bapak sakit apa? Tanya Fatan. Seperti istrimu. Dia melahirkan dan dia tidak sadarkan diri. Sudah hampir 1 minggu. Dan sedihnya anak yang diharapkan selama hampir 5 tahun tidak dapat diselamatkan, cerita Bapak Iman. Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya Pak, kata Fatan. Bapak Iman mengangguk dan pergi. Fatan tidak menyangka bahwa ada yang lebih menderita dari yang ia alami sekarang. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan melanjutkan cerita ini. Assalamualaikum.